Halo semuanya, selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang soal persalinan dan bayi baru lahir. Diikuti terus ya teman-teman. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 21 tahun, G1 P0A0 hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut mules-mules dan keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan rasa mules dirasakan sejak 5 jam yang lalu dan saat ini semakin sering. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/70, nadi 88 kali per menit, TFU 32 cm, kepala sudah masuk 2/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 42, DJJ 130 kali per menit dan teratur. Pemeriksaan dalam, porsio tipis, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih positif, presentasi kepala, ubun-ubun kecil, kanan depan dan penurunan HOT3. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Yang menjadi kunci dari pertanyaan di atas yaitu kontraksinya 3 kali dalam 10 menit selama 42 kali. DJJ-nya 130 kali per menit. Pemeriksaan dalam, porsio lunak tipis, pembukaan serviks 8 cm dan selaput ketuban positif. Jadi jawaban yang paling tepat dari kasus di atas adalah E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Baik teman-teman, sekarang mari kita lihat pembahasannya ya. Kalau kala 1 persalinan itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah periode waktu dari awal persalinan hingga mulai pembukaan secara progresif sejak kontraksi mulai muncul sampai dengan pembukaan 3 cm. Sedangkan fase aktif adalah periode waktu dari awal kemajuan aktif pembukaan 4 sampai dengan pembukaan ke-10 atau akhir kala 1 persalinan. Nah, fase percepatan memulai fase aktif persalinan ke fase maksimal yaitu waktu ketika pembukaan serviks terjadi paling cepat dari 4 cm sampai sekitar 9 cm. Jadi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Soal yang kedua, seorang perempuan umur 21 tahun G1 P0A0 hamil 39 minggu datang ke PMB dengan keluhan perut mules-mules dan keluar bercampur darah. Ini soalnya sama dengan soal pertama tadi ya teman-teman, silakan aja dibaca ya. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan tidur miring ke kiri. B. Fasilitasi pemenuhan nutrisi. C. Anjurkan untuk mobilisasi. D. Ajarkan teknik meneran. E. Ajarkan teknik relaksasi. Kata kunci dari kasus di atas yaitu hamil 39 minggu, perut mules, pembukaan serviks sudah 8, dan selaput ketuban masih positif. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu teman-teman asuhannya ya. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Asuhan yang paling cocok diberikan pada ibu dengan pembukaan serviks 8 cm ini yaitu kita harus menganjurkan ibu untuk mobilisasi. Bisa miring ke kiri, miring ke kanan, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C. Soal yang ketiga, seorang perempuan umur 26 tahun G2 P1A0 hamil 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan merasakan perut mules semakin lama semakin sering. Hasil anamnesis, mules dirasakan sejak 3 jam lalu tanpa disertai lendir dan darah. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 110/70, nadi 84 kali per menit, TFU 31 cm, kepala sudah masuk 3/5,
Hasil periksa dalam, porsio tipis dan lunak. Pembukaan serviks 7 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala dan HOT2 positif. Di manakah posisi penurunan kepala janin sesuai kasus di atas? A. Bidan lingkaran PAP sejajar bagian atas simfisis dan promontorium. B. Bidang sejajar HOT1 setinggi bagian bawah simfisis. C. Bidang sejajar HOT1 setinggi bagian atas simfisis. D. Bidang sejajar HOT1 setinggi spina ischiadica. E. Bidang sejajar HOT1 setinggi tulang koksigit. Kata kunci dari pertanyaan di atas yaitu hamil 38 minggu, perut mules-mules, kepala masuk 3/5 dan HOT2 positif. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu mari kita pahami bidang-bidang HOT di bawah ini. Kalau bidang HOT pertama yaitu bidang HOT yang terbentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Sedangkan bidang HOT2, bidang yang sejajar dengan bidang HOT1 terletak setinggi bagian bawah simfisis. Bidang HOT3, bidang yang sejajar dengan HOT1 dan HOT2 terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Bidang HOT4, bidang yang sejajar dengan bidang HOT1, HOT2 dan HOT3 terletak setinggi oks coccygus. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan kasus di atas adalah B. Bidang sejajar HOT1 setinggi bagian bawah simfisis. Soal yang keempat, seorang perempuan umur 30 tahun, G3 P2A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sakit di perut sampai ke pinggang. Hasil anamnesis, sakit dirasakan sejak 5 jam yang lalu, keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/80, suhu 36,8, pernafasan 22 kali per menit, TFU 33 cm, kepala masuk 1/5, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali selama 10 menit 45 kali. Pemeriksaan dalam, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban positif, ubun-ubun kecil, kiri depan, HOT4. Suhan kebidanan apakah yang selanjutnya dapat dilakukan? A. Melakukan amnioptomi. B. Menganjurkan jalan di sekitar tempat tidur. C. Memimpin persalinan bila ibu ingin meneran. D. Tunggu ketuban pecah sendiri dan pimpin persalinan. E. Fasilitasi pimpin persalinan saat diameter kepala 5-6 cm di vulva. Baik, kata kunci dari pertanyaan di atas yaitu hamil 38 minggu, kontraksinya sudah 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45. Pembukaan sudah lengkap dan yang menjadi permasalahannya di sini yaitu ketubannya masih positif dan sudah di HOT4. Sebelum kita menjawab pertanyaan, sebaiknya mari kita lihat dulu pembahasan. Di sini pembukaannya sudah lengkap sementara ketubannya masih positif. Maka tindakan yang harus kita lakukan biar ibu lebih mudah meneran dan kepala janin mudah keluar yaitu kita harus melakukan pemecahan ketuban atau yang dikatakan dengan melakukan amnioptomi. Maka jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah A. Melakukan amniotomi. Soal yang kelima, seorang perempuan umur 33 tahun, G2 P1A0, hamil 40 minggu, sedang dalam persalinan kelas 1 di BPM sejak 4 jam yang lalu. Dengan keluhan mules sekali, hasil anamnesis sakit melingkar dari perut depan tembus ke belakang sejak di rumah hingga 1 jam lalu dan saat ini rasa sakit berkurang. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, TFU 33 cm, presentasi kepala, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 2 kali selama 10 menit dan lamanya cuma 25. Pemeriksaan dalam, porsio tebal dan lunak, pembukaan serviks 6 cm, ketuban positif dan HOT2. Kelainan apakah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Inersia uteri primer. B. Inersia uteri sekunder. C. Kontraksi uterus hipotonik. D. Kontraksi uterus hipertonik.
E. Kontraksi uterus tidak terkoordinasi. Kata kunci dari pertanyaan di atas itu kontraksi 2 kali dalam 10 menit dan hanya 25 kali. Pemeriksaan dalam, porsio masih tebal dan lunak. Pembukaan serviks 6 cm, ketuban masih positif dan HOT 2. Pembahasannya, inersia uteri adalah his yang tidak adekuat atau abnormal, ditandai dengan kontraksi uterus yang jarang, yaitu kurang dari 3 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih pendek yaitu kurang dari 30 detik. Ditunjukkan dengan terjadinya perpanjangan kala satu fase aktif karena otot rahim kurang maksimal dan efisiensi dalam berkontraksi sehingga tidak mampu menghasilkan dilatasi serviks dan mendorong janin keluar. Inersia uteri sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama, inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder. Inersia uteri primer yaitu apabila kontraksi uterus bersifat lemah sejak awal persalinan. Inersia uteri sekunder yaitu apabila terjadi sifat his baik atau normal pada awal mula persalinan, akan tetapi his kemudian melemah karena otot-otot uterus yang mengalami kelemahan akibat persalinan yang lama. Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas yaitu B. Inersia uteri sekunder bila kita lihat dari pengertian inersia di bawah ini.